Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ba'da salam Bapak Ibu ikhwani fillah arsadakumullah. Episode hari ini melanjutkan materi yang pernah saya sampaikan sebelumnya, yakni syarat sah sholat, yang kemarin sudah saya sampaikan di poin yang ketiga, yakni suci badan, pakaian dan tempat, melengkapi bahwa ketika kita sujud kepada Allah dalam kondisi suci badan kita, kemudian bersih lingkungan kita. Kemudian syarat yang keempat, ya, syarat yang keempat sahnya sholat adalah menutup aurat. Ya. Bagi laki-laki, aurat laki-laki yakni pusar sampai lutut. Ya. Kemudian auratnya perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka. Tapi Imam Syafi'i menambahkan di samping muka, kemudian telapak tangan dan telapak kaki. Menurut Imam Syafi'i termasuk bagian yang boleh nampak. Bapak Ibu arsadakumullah, dari kalimat menutup aurat tidak semata ketika di saat sholat saja, ternyata aurat harus ditutup ketika kita bertemu atau nanti bercampur dengan orang yang bukan mahram kita. Laki-laki dari pusar sampai lutut, ya, berarti paha termasuk aurat. Ya. Didasarkan dari apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Jassi, dia berkata, satu ketika Rasulullah SAW berpapasan dengan Ma'mar yang kedua pahanya terbuka. Maka beliau bersabda, wahai Ma'mar, tutuplah kedua pahamu, karena kedua paha adalah aurat. Di hadis yang lain disebutkan dalam riwayat dari Jarhad radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW ketika berpapasan denganku, ketika itu aku mengenakan kain dan kedua pahaku tersingkap. Maka beliau Rasulullah SAW bersabda, tutuplah kedua pahamu, sebab kedua paha itu adalah aurat. Ikhwani fillah arsadakumullah, dalam hal ini yang tadi saya sampaikan bahwa untuk perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali muka, kemudian Imam Syafi'i menambahkan telapak tangan dan telapak kaki yang ketika itu boleh nampak. Satu waktu, ya, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia bertanya kepada Nabi SAW, apakah seorang wanita boleh sholat dengan mengenakan pakaian dan tutup kepala tanpa mengenakan sarung? Beliau menjawab, boleh, asalkan pakaian itu panjang hingga menutup punggung kedua kakinya. Artinya kedua betisnya itu tertutup oleh kain bajunya sekalipun dia tidak mengenakan sarung. Bapak Ibu arsadakumullah, kemudian syarat yang kelima menghadap kiblat. Ini agak begitu panjang sebetulnya terkait dengan kiblat, ya. Tidak sekedar orang mengarahkan wajahnya ketika sholat, tetapi kiblat itu sendiri, ya, yakni mengarah kepada sebuah tempat, yakni Hajar Aswad yang berada di Ka'bah, dan Ka'bah berada di Saudi Arabia. Ya. Para ulama kemudian memberikan wilayah kiblat, ya. Kalau hari ini alhamdulillah dengan berbagai ilmu kemudian orang menentukan arah kiblat semakin akurat. Ya. Kalau dulu mungkin sekedar perkiraan, artinya arah ke arah negeri Saudi bagi yang memang orang-orang di luar negeri Saudi. Urutannya, ketika orang salat di sekitar Masjidil Haram di Ka'bah, maka orang mengarahkan pandangannya ke arah Hajar Aswad yang berada di dalam Ka'bah itu. Tapi kemudian orang-orang di negeri Saudi yang di luar Masjidil Haram, maka arahnya ke arah Ka'bah. Kemudian orang-orang di luar Saudi, apalagi jauh dari sana termasuk kita di Indonesia, arahnya ke negeri Saudi. Ya, sekalipun tidak harus ditarik benang, ya, tapi arahnya ke arah Saudi. Kalau dulu
ada sandarannya ketika pesawat terbang dari Halim Perdana Kusuma, ketika itu kemudian menuju ke King Abdul Aziz, berapa derajat arahnya, itulah kemudian arah kiblat. Tapi hari ini ada satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang setiap tahun itu ada 2 waktu yang ketika itu matahari pas berada di atas Ka'bah. Maka ketika itu orang seluruh dunia bisa membenarkan arah kiblat. Kalau di jam kita bulannya bulan Mei dan Juni, tanggalnya saya agak lupa. Itu ketika hari itu orang menegakkan sebuah benang lurus, maka bayangan itu arah kiblat yang paling akurat. Satu itu. Yang kemudian Hajar Aswad sendiri itu sesuatu yang memang amat sangat istimewa. Seorang astronot menyebutkan bahwa itu bukan sekedar batu biasa, tetapi itu batu yang berasal dari di luar planet bumi, ya. Kemudian ada seorang astronot dari NASA pernah menyaksikan ketika dia berada di ruang angkasa, menemukan sebuah cahaya yang berasal dari bumi, dan satu-satunya cahaya yang sampai menembus ke langit. Dan ternyata setelah ditelusuri, cahaya itu berasal dari Hajar Aswad. Kemudian ada ilmuwan dari Inggris yang menemukan pecahan bongkahan dari Hajar Aswad itu hanya sebesar kacang, yang kemudian diteliti, ternyata benda ini mampu memancarkan cahaya, yang cahaya itu bisa merekam semua orang yang datang mengunjungi Hajar Aswad. Dan cahaya itu bisa 8 penjuru mata angin. Jadi semua orang yang mengunjunginya bisa terekam. Maka kemudian Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa setiap orang yang mengunjungi Hajar Aswad maka akan direkam oleh Hajar Aswad itu sendiri, sekalipun tidak mencium, walau sekedar melambaikan tangan. Dan pancaran cahaya dari rekaman dari Hajar Aswad itu bisa mencapai hampir 50.000 kaki, jauh sekali. Maka ketika orang jamaah haji, hampir semuanya tidak akan yang terlewatkan, semuanya pasti akan terekam oleh Hajar Aswad itu sendiri. Dan kemampuannya tidak diragukan, sampai nanti hari kiamat Hajar Aswad akan merekam semua orang yang mengunjunginya. Bapak Ibu ikhwan bin arsadakumullah, itu syarat yang kelima. Tetapi kemudian ada rukhsah barangkali, sekalipun menjadi syarat sah, tetapi ada sesuatu yang kemudian orang tidak bisa mengarahkan ke arah kiblat, tetapi sholatnya bisa dianggap sah, ya. Misalnya orang sholat di atas kendaraan, ya. Karena kendaraan berjalan tidak mesti ke arah kiblat, maka sholatnya sah, ya. Itu pun pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, orang ketika di atas penguasaan musuh, ya, yang ketika itu menjadi tawanan, yang kemudian tidak boleh bergerak, maka orang boleh sholat ke arah mana saja pun, ya, karena dalam kondisi dipaksa. Kemudian yang ketiga, ketika orang sakit yang dianya tidak bisa mengarahkan dirinya ke arah kiblat, kemudian tidak ada orang yang membantunya untuk bisa mengarahkan ke arah kiblat, maka dia bisa sholat tanpa harus mengarahkan ke arah kiblat, ya. 3 golongan ini yang boleh sholat tanpa menghadap kiblat dianggap sah. Tetapi selain itu orang harus sholat menghadap ke arah kiblat. Dan hari ini yang perlu sedikit kita cermati, ada orang yang masih punya keyakinan bahwa ketika sholat dia harus mengarahkannya dari tempat sholatnya mesti serong ke arah kanan sedikit. Ini perlu diluruskan, karena memang dulu bangunan masjid kita mengarah ke arah barat, bukan kiblat. Maka tidak heran orang dulu ketika sholat dari masjid yang dibangun mesti sedikit ke arah serong kanan sedikit atau rodok ngalor, karena mengarah kepada kiblat. Hari ini hampir semua masjid sejak tahun berapa itu sudah diluruskan arahnya, semua masjid sudah ke arah kiblat. Maka ketika masih ada orang yang berkeyakinan seperti itu, perlu mengertikan bahwa keyakinan itu harus diawali dengan ilmu. Kalau yakin terlebih dulu kemudian ilmunya tidak ditambah, maka bisa merusak amalnya.
masjidnya sudah diarahkan ke arah kiblat masih serong, maka bisa jadi kiblatnya hilang, nanti dilepas dari negeri Saudi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu syarat yang kelima. Kemudian syarat yang keenam, ini hanya sebagian ulama menambahkan bahwa niat masuk di syarat, ya. Dalam pandangan ulama Hanafiyah bahwa syarat itu masuk bahwa niat itu masuk di syarat. Tetapi berbeda dengan Imam Syafi'i dan Imam Malik bahwa niat masuk di rukun. Ya, artinya ketika sudah akan memulai, ya, rukun itu urutan ketika sholat. Tapi kalau syarat itu sesuatu yang dilengkapi sebelum melakukan amal itu sendiri. Tapi kalau rukun itu adalah urutan dari pekerjaan amal itu sendiri. Orang ketika sholat diawali dengan takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, kemudian Fatihah, itu adalah rukun. Dan rukun tidak boleh dibolak-balik. Tetapi kalau syarat bisa terbolak-balik, itu pun sah-sah saja. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itulah syarat sah sholat, ada 5 poin, dan insya Allah di setiap kita insya Allah sudah memenuhinya. Hanya barangkali ini sebagai pengingat saja, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di setiap hari kita itu sudah memenuhi kriteria ini, dan berarti sholat yang kita lakukan selama ini sudah menjadi sholat yang memenuhi syarat sah sholatnya, dan mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pemberat timbangan kita kelak di yaumil akhir. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.